Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya. Sore ini kita akan belajar tentang bahasa tubuh, spesialisasi lagi dengan mata ya. Jadi mata itu orang bilang jendela dunia ya. Kita bisa belajar sesuatu yang ada di luar sana. Tapi dari luar juga ternyata dia adalah jendela pikiran kita. Nah, jadi kita sebagai lawan bicara nanti kita bisa lihat kira-kira melalui bahasa mata apa yang ada di pikiran lawan bicara kita ya. Terus bagaimana strategi kita untuk berbicara ya dari respon bola mata kita ya. Oke, udah siap. Nih ada 3 orang ya. Mbak Ira udah siap? Dah. On cam ini dihidupkan mic-nya dihidupkan aja. Oke. Ya. Oke. Nah, jadi nanti mata kita bebas ya bergerak ya. Begini ya. Boleh ke kiri mau ke kanan, bebas bergerak ya. Gitu loh. Kalau mau membelalak boleh, mau apa-apa. Jadi naturalnya. Nanti teorinya baru belakang nanti kita cocokkan seperti itu ya. Oke, sekarang kita mulai dari pertanyaan pertama ya. Oke, masing-masing kan ada punya kamar ya. Punya kamar, oke. Tolong sebutin masing-masing warna kamarnya apa? Warna Biru. kamarnya. Biru, Mbak Ira apa? Biru apa? Biru. Oke, Pak Probo. Putih. Putih. Mbak Ida. Kuning. Kuning. Mas Yani. Kuning loh, ini belum diganti gitu loh. Kuning Iya, nggak mungkin apa-apa. ya. Oke, sekarang ya. Jadi coba diulang nanti sambil berbicara ya. Masing-masing warna kamarnya apa? Warna cat kamarnya? Kuning. Kuning. Oke. Dan terus tolong dibayangkan ya, jika warna kamar itu, oke, ini diulang lagi deh. Coba ini tangan kanan ya. Saya pengen lihat, nggak ada yang terbalik ya, Mbak Ira. Oke, berarti semua benar ya. Oke, diturunin lagi. Oke, sekarang tolong bayangkan warna kamarnya diganti gitu ya. Misalnya tadi kuning jadi biru ya, biru jadi hijau, putih ya. Nah, tolong bayangkan selama sekitar 10 detik ya, sampai 15 detik ya. Bayangkannya mata terbuka, Mbak Ida. Oh iya. Iya, mata terbuka ya. Oke. Nah, terus yang kedua, masing-masing coba ya, ada rumah idaman nggak? Rumah tipe idaman ya. Idaman, tapi pokoknya idaman tidak masalah soal biaya gitu ya. Uang tidak masalah untuk membeli ya. Jika uang tidak masalah membeli, kira-kira rumah idamannya seperti apa? Gitu ya, garasinya ada di mana? Dibayangin aja. Ya, bertingkat, tamannya seperti apa? Ya, misal ada kolam renang, ada garasi di mana? Ya, uang tidak masalah ya. Nih, jika kita cuma permainan aja. Oke, ya, terima kasih. Nah, sekarang tolong kita bayangkan ya suara ibu kita ya, baik masih ada atau udah almarhum ya, lagi menasihati kita misalnya gitu ya, atau berbicara kepada kita. Kita bayangkan suaranya seperti apa. Ya, kita dengarkan ya dalam self talk kita. Dalam pikiran kita dengarkan suara ibu kita ya, sedang berbicara kepada kita. Suaranya seperti apa, nasihatnya seperti apa, perkataannya seperti apa. Oke, bagus ya. Nah, sekarang tolong ya, maaf ya, jika ibunya sudah wafat ya maaf ya. Nah, tolong ini cuma permainan aja. Tolong suara ibunya ini diganti dengan suara Donald Duck gitu ya. Wek 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 gitu lah. Menasihati kita tapi dengan suara Donald Duck gitu lah.
Diganti suaranya aja. Oke, nah, terima kasih. Nah, sekarang tolong masing-masing self-talk, ya, self-talk. Mengomentari tapi dalam hati aja ya, tentang kondisi training saat ini, yang terjadi saat ini. Ya, saat ini saya sedang belajar gitu ya, atau saya dapat ilmu baru, atau enggak ada manfaatnya, atau apa gitu loh. Ya, apapun kita komentari. Jadi kita melakukan self-talk. Ya, kita bayangkan kita bergumam tentang diri kita, tentang situasi training saat ini. Yang baru hadir kalau berkenan buka on cam ya, kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Kita lagi praktek ya. Oke, kemudian yang terakhir untuk tahap pertama, kita rasakan emosi apa yang kita sedang rasakan saat ini. Ya, bahagia, bersyukur, atau lagi ada sesuatu hal, lagi kesedihan atau apa-apa. Ini tentang rasa sekarang, gitu ya. Oke, bagus ya. Nah, semua sesuai teori dari tadi. Oke, sekarang kita keluar dari rumah kita. Ya, masing-masing tolong pilih, ya nggak usah diucapkan, pilih suatu tempat yang kita sukai. Ya, boleh di pantai, di gunung, di tepi danau, ya, di pinggir sungai, dengar suara gemericik air atau apa-apa boleh. Silakan pilih satu tempat dan bayangkan kita ada di sana. Oke, nah di tempat itu yang kita sukai karena pemandangan alamnya, karena suasananya, ya sejuknya, tentramnya, damainya, atau karena suaranya, kan biasa suaranya air mengalir, terus gemercik, apa namanya, ombak, gemuruh ombak atau ranting ya, suara ranting. Oke, nah, sekarang itu kan suatu tempat ya. Nah, sekarang kita bayangkan pindahkan tempat itu ke halaman belakang rumah kita. Nggak masalah ya, rumah kita luas ya halaman belakangnya. Sultan gitu ya. Kita pindahkan ke halaman belakang rumah kita. Jadi kapanpun kita bisa ke belakang, kita sudah ketemu ke daerah itu. Oke, nah sekarang tetap ya, tetap tanpa suara ya. Tolong ingat-ingat semalam ya. Semalam kita jam 8 malam, 9 malam sampai 10 malam ya. Selama 1 menit kita ngapain aja. Ya, jam 8, jam 9 malam kita ngapain aja ya. Oke, bagus. Nah, sekarang kita bayangkan kita ada di dalam mobil ya.
mobil milik kita. Kalau nggak punya ya mobil milik orang lain nggak apa-apa, tetangga gitu ya. Atau kita pinjam mobilnya Sultan gitu ya. Nah, di dalam mobil itu yang kita sukai apanya? Ya. Interiornya bagus atau kenyamanannya atau sound systemnya bagus. Seperti apa? Oke, bagus ya. Nah, sekarang jika punya, tolong kita bayangkan kita punya kelebihan apa? Kita punya potensi yang menurut kita terbaik. Kalau ada, gitu loh. Oke, nah terakhir kita bayangkan kita punya sesuatu negatif ya, baik emosi negatif atau punya suatu ketidaksehatan tertentu ya. Bayangkan kita sedang melakukan visualisasi tapi mata terbuka ya. Kemudian kita bayangkan pikiran kita, seluruh tubuh kita membantu menyembuhkan ya, mirip basic NLP 20 kemarin ya. Oke, terima kasih. Kita stop dulu ya. Kita lanjut ke. Apa? Pagi minumnya. Saya akan sharing dulu gimana nih teorinya. Nanti kita akan mundur lagi, balik lagi ya. Oke, ini adalah struktur otak manusia ya, terbagi dua, ingatan jangka pendek dengan ingatan jangka panjang. Ya, otak kiri dengan otak kanan. Ya, kemudian fungsi otak kiri yaitu bahasa, analisa, berpikir, logika, angka, rasional, objektivitas, realitas, dan detail. Ya, sedangkan fungsi otak kanan adalah untuk saya pin dulu. Ya. Fungsi otak kanan adalah justru untuk kreativitas, ya, seni, kemudian bahasa ya, bahasa kiri maaf ya, konseptual, fantasi, imajinasi, intuisi, dan emosi. Ya, jadi kita pahamin dulu fungsi otak kiri dengan fungsi otak kanan. Ya, memori itu adanya di otak kiri ya. Kemudian untuk kreativitas ada di otak kanan, gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut lagi. Kita bicara tentang mata sebagai jendela pikiran. Ya, yang tadi yang kita lihat, ya nanti bisa dilihat dari rekamannya ya. Ya, pergerakan mata, bola mata ya. Ya, jadi yang kita lihat tadi, kita amati adalah pergerakan bola mata kita lawan bicara kita. Ya, jadi ternyata bisa mewakili apa yang sedang kita atau lawan bicara rasakan. Ya, nah ini contoh ya. Nah, saat bola mata ke atas menandakan lawan bicara sedang merasa bosan ya, atau mencoba untuk menghentikan pembicaraan. Jadi kalau kita ngobrol ya, apa namanya, lawan bicara kita gini terus ya dari awal akhir, bisa jadi kemungkinan besar bosan gitu ya. Bosan dan menunjukkan secara apa namanya, vulgar bahwa kalau bisa kita segera menghentikan pembicaraan kita ya. Nah, kalau bola mata ke bawah bisa dua hal. Nah, ini nanti dikalibrasi dengan bahasa tubuh lainnya ya. Nah, kebanyakan orang kalau patuh ya, orang kalau patuh apa-apa, terutama dia sebagai subordinat ya, yang berbicara adalah supper ya, superordinat. Nah, dia akan menunduk atau memandang ke bawah. Ya, tapi kalau kita kalibrasi dengan mimik muka apa-apa ya, bahasa tubuh, bisa jadi juga dia bosan dengan topik yang dibicarakan. Nah, ini masih mudah ya. Nah, ini yang tadi ini ya.
Nanti bisa dilihat pas mengulang rekamannya, ya. Bola mata ke kiri atas, ya. Kiri. Berarti lawan bicara sedang mencoba mengingat visual nyata yang pernah dilihatnya, ya. Nah, kiri ini adalah ini tangan kiri saya, ya. Ini otak kiri saya, ini memori, ya. Ini otak kanan saya adalah tentang kreativitas, ya. Jadi kalau kita sedang melihat ke kiri atas, ya, saat kita melihat sering atas, kita sedang mengambil memori tentang visual yang pernah kita lihat, gitu ya. Nah, jadi misalnya kita bayangkan kita berada di suatu tempat di kamar kita, ya. Kamar kita warnanya misalnya catnya warnanya biru. Nah, kita akan melihatnya seperti itu, ya. Nah, sedangkan kalau kita melihat bola mata ke kanan atas, ya. Nah, ini visual yang belum kita pernah lihat. Kita sedang merekonstruksi, mengkonstruk, ya, suatu visual yang baru yang belum pernah kita lihat, ya. Nah, jadi tadi pas saya bilang warna kamarnya apa, misalnya putih, gitu ya, dia akan begini. Nanti bisa dilihat, ya. Pas diganti, tolong ganti warnanya jadi biru. Dia akan membayangkan kamarnya berwarna biru, ya. Jelas ya mata saya, ya. Nah, seperti itu. Nah, dia sedang merekonstruksi, mengkonstruksi suatu visual yang belum ada menjadi ada, ya. Nah, ini juga bisa dilihat tadi, ya. Nah, bisa dilihat misalnya, ya. Sampai sini ada pertanyaan? Saya langsung buka pertanyaan aja biar detail. Ini sebenarnya mudah. Mudah, kita praktek dulu supaya mudah, gitu ya. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut, ya. Nah, begitu saya bilang rumah, gitu ya. Nah, rumah yang kita andai kata asumsi uang tidak masalah, berapapun kita punya, yang penting kita ingin rumah seperti itu. Nah, kebanyakan tadi matanya ke arah kiri atas, padahal rumah itu belum kita punyai, ya. Rumah itu belum kita punyai, belum kita miliki. Tapi kita punya kemampuan kapan-kapan, bebas kita mau apa. Nah, bedanya adalah kalau kita naik lihatnya ke mata kanan, betul-betul kita menginginkan rumah kita seperti apa, ya. Berapa lantai, kemudian carportnya, garasinya seperti apa, pagarnya seperti apa, tinggi seperti apa, di jalan di mana, ya, di dalamnya seperti apa. Nah, itu betul-betul imajinasi murni, ya. Tapi kebanyakan tadi melihatnya ke kiri atas, ya. Walaupun rumah itu belum punya dan uang tidak masalah, bisa jadi kemungkinan besar adalah pernah ada referensi, pernah melihat rumahnya seperti itu. Dan saya mau rumah seperti itu. Nah, jadi yang dilihat adalah sesuatu yang sudah ada referensinya, sudah ada contohnya, gitu ya. Pernah dilihat di pinggir jalan atau lihat di brosur-brosur seperti itu, gitu ya. Nah, ngelihat ke atas juga, kalau pas kita berbicara dengan lawan bicara dominan melihat ke atas, dominan, ya. Itu lebih dari 50%, lebih dari 60%, lawan bicara kita adalah tipe visual. Ya, karena tipe visual itu lebih cenderung melihatnya ke atas. Kalau ngobrol tuh ke atas, ya. Habis ngelihat kita sebentar, lihat ke atas, ke kiri atas, ke kanan atas. Nah, itulah tipe visual. Ya. Nah, kalau kita menghadapi tipe visual, kita ngobrol ke dia juga dengan cara visual. Jadi kita ikut ke dia. Ya, orang visual itu menyukai bertatapan langsung, dia menatap kita dan kita menatap dia. Ya, kalau kita berbicara kita di depan dia, dan dia kalau kita mau melakukan presentasi bisnis atau coaching apa-apa yang memerlukan presentasi visual, kita pakai presentasi visual, ya. Kita baca bukunya, brosurnya di depan dia. Nah, orang tipe visual dimanjakan dengan informasi-informasi visual, gitu ya. Nah, bahasanya juga bahasa visual, tampaknya, kelihatannya,
Nah, itu tipe-tipe visual. Oke, sampai sini ada pertanyaan. Nah, kita sudah selesai tentang tipe-tipe visual ya. Kan warna kamar, cat kamar kan visual, ya. Bentuk rumah visual. Nah, jadi kecenderungan ke atas. Nah, ini melihat ke atas bukan karena tipe visual, karena saya pertanyakan. Ya, tolong bayangkan rumah yang kita inginkan. Tolong bayangkan kalau apa namanya, warna cat kamar kita ganti, gitu ya. Jadi bedakan kalau kita melakukan visual mata ke atas, ya, sesekali aja karena ada pertanyaan tentang visual, dengan orang yang kita bicara setengah jam dominan ke atas. Nah, kalau dominan ke atas itu dia tipenya kemungkinan besar tipe visual atau campuran dengan lain, tapi ada tipe visualnya, gitu ya. Kita udah selesai ya. Silakan kalau ada pertanyaan. Oke, sambil jalan. Nah, tadi ke atas adalah tipe visual. Nah, sekarang kalau mata kita ke kiri atau ke kanan, tengah, ya, itu berhubungan dengan auditory, pendengaran. Ya, sama. Ya, jika kita melirik ke kiri, berarti kita sedang mengambil informasi suara-suara yang pernah kita dengar, gitu ya. Jadi pas saya ajak, tolong dengarkan suara ibu kita sedang menasihati kita. Nah, semua melihatnya ke kiri, gitu ya. Nah, itu artinya sedang mengambil memori suara ibu kita, menasihati kita suara ya, suara merdunya apa-apa seperti itu. Nah, pas saya ganti tolong suara ibunya diganti dengan suara misalnya suara Donald Bebek ya, suara ininya diganti dengan wek 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 wek. Nah, semua kompak melihatnya ke kanan ini. Artinya sedang merekonstruksi suatu suara yang belum pernah dia dengar. Gitu ya. Nah, itu tipe dengan auditory. Ya. Jadi kadang-kadang kalau di sini ada yang komposer musik ya, komposer musik kalau sedang berpikir dia kebanyakan ke kanan ini, mengimajinasikan tentang lagu. Ya. Nah, jadi kalau kita ngobrol-ngobrol aja dia sebegini gitu ya, atau dia lagi bengong lagi ini, kemungkinan besar dia sedang mengcreate tentang suara. Kompos suara atau kompos lagu, ya. Kalau orang bersenandung, ya, kebanyakan ke kiri, ya. Tiba-tiba kita bersenandung dengan lagu yang kita sukai, ya. Mungkin lagi sepi sendirian, nah kita keseringan ke arah kiri. Nah, tadi bola ke kiri tengah dan ke kanan tengah karena ada perintah, ya. Dengarkan suara ibunya, ya. Tapi kalau dalam kita melakukan dialog ya dengan seseorang, lawan bicara kita cukup lama setengah jam lebih dan dominan itu adanya di samping gitu ya. Nah, jadi dia memiliki tipe auditory, tipe pendengaran. Gitu ya. Nah, kalau kita menghadapi tipe pendengaran, kalau kita ingin efektif berkomunikasi dengannya, kita bukan ada di depannya. Kita adanya di sampingnya atau menyudut 90 derajat. Ya, jadi kalau meja ya, yang satu sudut sini, yang satu sudut sini kita. Seperti itu. Ya. Kalaupun pertama kali kita salah ya, misalnya kita berseberangan ya, kita break dulu. Ya, break dulu pura-pura ke toilet apa-apa. Ya, misalnya kita mau presentasi atau mau bicara, pas kita baliknya kita pindah posisi ada di samping dia, menyamping misalnya 90 derajat. Ya, kalau memungkinkan, kalau tidak memungkinkan sejajar seperti itu. Karena tipe auditory inputnya bukan dari mata, tapi dari telinga. Gitu ya. Sampai sini ada pertanyaan. Kita sudah belajar tentang visual dan auditory. Nah, jadi dari situ aja kita sudah mendapatkan informasi banyak tentang lawan bicara kita.
Mas, yang Ya. auditory itu tadi gimana cirinya? Ciri-cirinya adalah melihatnya ke samping sini nih. Ya, Oh, dia ini kan selalu cenderung sudut matanya mata sini. nyamping gitu. Iya. Oh. Ini kalau saya sedang mengkonstruk suatu suara ya. Nah, ibu saya dengan suara Donald Bebek, atau saya sedang mengkonstruk menciptakan lagu ya. Nah, Ke seperti kiri atau ke kanan sama aja? Bukan, kalau ke kanan itu saya konstruk, kalau ke kiri saya memanggil memori. Memanggil memori jadi tentang yang ke suara. kanan. Gitu ya. Ke kanan ya? Ya kalau ke kanan saya sedang mengkreasikan suatu suara. Ya. Nah, jadi bisa Yang jadi tadi ya, auditory apa? Itu ke kanan ya matanya? ke kanan auditori untuk mengkreasikan, create yang belum ada. Kalau ke kiri sudah ada di memori kita. Gitu ya. Nah, jadi misalnya di halaman belakang rumah kita akan bikin suatu kolam, ya, kolam ikan, dan saya tipe auditori, ya, tipe auditori saya menyukai suara gemercik air, ya. Saya minta arsitek atau konsultan atau siapa ya untuk membuat kolam, ya, kolam ikan atau tukang ya, nah, dengan suara gemercik airnya gitu ya. Saya maunya gemercik airnya seperti ini, ya, putus-putus-putus atau langsung suara terjun atau bertrep-trep-trep seperti itu. Nah, jadi saya mengkonstruk. Tapi kalau saya ke kiri, berarti saya sudah ada contohnya. Saya melihat di kolam tetangga saya atau saudara saya atau teman saya, suaranya seperti ini asik. Gitu, seperti itu. Ya, itu tentang auditory. Nanti kita juga bisa lihat anak kita tipenya tipe mana, ya, auditory atau visual. Ya. Nah, kemudian sekarang tentang bawah, ya. Bawah ini kita berbicara dengan kinestetik tentang rasa, ya. Nah, orang kalau tipe kinestetik tentang rasa, ya, baper, kebanyakan kelihatannya ke bawah. Gitu ya, yang dia dengan rasa, gitu ya. Jadi kalau lawan bicara kita kebanyakan melihat ke bawah, itu adalah tipe kinestetik, tipe rasa, ya. Kalau tipe rasa sama, dia nggak nyaman kalau berhadapan, dia mirip seperti auditori, kita nyamping, ya, nyampingnya boleh 90 derajat betul-betul atau nyamping ya, segaris boleh. Ya, nah itu tipe dan kita menggunakan suara bahasa-bahasanya juga bahasa-bahasa yang kinestetik, bahasa perasaan. Ya. Oke, nah itu loncat, kita main bola mata dulu ya. Nah, jadi kalau ke kanan bawah, dia suatu perasaan yang belum dia rasakan atau dia inginnya seperti itu ya. Ya, misalnya kita sekarang sedang tidak nyaman, terus yuk kita diajak sama teman kita ya, yuk kita ke sana, di sana tempatnya enak ya, nyaman gitu ya, apa-apa. Nah, kalau orang tipe visual, dia akan membayangkan keindahan gunung di sana yang diajak temannya. Nah, tapi kalau tipe kinestetik, dia akan ke kanan bawah, enak ya di sana, sejuk, saya menyukai sejuknya udara pegunungan. Nah, itu seperti itu ya. Perasaan yang belum pernah dialaminya ya. Kalau perasaan sudah pernah dialaminya, bola mata ke kiri bawah. Ya. Ya. Ini bisa juga kanan tentang umum, nah kiri bawah adanya di satunya lagi. Oh, tadi udah ada ya. Ya. Kalau kiri bawah selain perasaan yang pernah dialami ya. Ini ketahuan nih. Seseorang itu misalnya dia tiba-tiba dia punya trauma, fobia atau inner child ya, yang terluka ya. Dia sempat berapa kali dia ngelihat ke kiri bawah, habis itu muram. Gitu ya. Nah, dia mengambil rasa dari memori rasa, muncul lagi ya. Kemungkinan kedua adalah kita sedang melakukan dialog internal, self talk ya. Self talk, tanya jawab dari kita ke kita sendiri. Nah, dan ternyata secara ilmu psikologi setiap orang itu minimal
sehari 11.000 internal dialog, gitu ya. Sejak kita bangun tidur ya, ini jam berapa ini? Udah subuh atau belum? Kita belum lihat jam ya, kita baru lihat. Nah, kita sudah melakukan internal dialog. Ya, oke, kita lihat jam. Di mana saya nyimpan atau di mana saya naruh HP saya di sana ya. Oh, jam segini. Saya mau sholat dulu atau toilet dulu atau main game dulu ya. Nah, itu internal dialog ya. Jadi menurut penelitian minimal ada 11.000 itu ya. Ini azan nih. Saya sholat sekarang atau nanti ya. Wah, nanti aja deh. Ini masih dingin. Hujan. Nah, seperti itu. Nah, saat seperti itu bola mata kita nanti ke kiri bawah ya, atau bergerak-gerak tengah kiri ke tengah kiri gitu loh. Jadi sekali-sekali melihat ke kiri. Nah, jadi sedang melakukan dialog internal. Nah, ini dia gambar secara utuhnya. Gitu ya. Nah, ini gambar ini menghadap kita ya. Gambar ini menghadap kita. Ya, jadi yang di kanan right ini adalah maksudnya sisi kirinya lawan bicara kita, left itu adalah sisi kanannya. Jadi tolong tutup yang atasnya tutup ya, atasnya tutup. Nah, kemudian kita lihat orang ini menghadap kita, berarti sisi kanan kita adalah sisi kirinya dia, ya. Kemudian sisi kiri kita adalah sisi kanan dia. Ya, berarti kalau dia melihat ke kiri, ya, atau di sisi kanan kita, berarti dia sedang mengambil suatu memori. Ya, kalau ke kiri atas, maka visualizing remembered image. Ya, dia mengambil sesuatu image imajinasi yang sudah ada, sudah dia pernah lihat. Ya, saya pernah ke pantai ini. Ya, saya ingin ke sana lagi. Ya, saya ingin punya rumah seperti itu. Saya pernah lihat itu ya. Kebetulan uang saya cukup, saya mau beli bulan depan. Nah, seperti itu. Nah, di hadapan kita ya, yang mereka melihat ke kita, kalau dia melihat ke kiri ya, auditory remembering sound ya. Nah, dia sedang mengambil suara yang dia pernah dengar ya, suara ibunya, suara nasihat atau suara sedang memarahi kita. Ya, dia akan melihat ke kiri. Nah, kiri bawah adalah ada internal dialog yang tadi ya. Apa nunda atau sekarang. Ayo dong, terus kita menyemangati diri kita ya. Ayo dong, kapan lagi? Kalau kita tunda-tunda nanti kerjaannya makin numpuk. Nah, itu nanti akan sering sekali-sekali atau sering melihat ke kiri bawah. Nah, begitu juga tentang tadi ya. Nah, dia kalau melihat ke kanan berarti sedang konstruk ya, imajinasi ya. Kemudian juga konstruk suara ya. Pas tadi suaranya saya diganti, suara ibu kita suara misalnya donam bebek, dan kinesthetic checking ya, feeling. Nah, bisa juga lying ya, untuk yang ke kanan gitu ya. Jadi itu bisa. Jadi misalnya semalam ya jam 8 sampai 10 ya, kita apa yang kita lakukan gitu kan ya. Nah, kalau kita melihat ke kiri ya, berarti kita sedang mengambil yang semalam itu kita melakukan apa aja. Ya, tapi kalau kita ke kanan, kita sedang membuat cerita. Ya. Cerita yang bukan diambil dari kiri tapi ambilnya di kanan. Jadi bukan jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, tapi kita membuat cerita. Kita membuat cerita, saya semalam jam 8 saya bikin cerita. Saya ngapain, jam 9 saya bikin cerita ngapain, jam 10 saya bikin cerita ngapain gitu ya. Nah, pergunakan ini secara bijak ya. Gitu. Nah, jadi mudah ya, mudah. Makanya tadi saya praktek aja dulu teori belakangan. Dan ini lama-lama kita nanti jadi ahli ya. Kita jadi ahli melihat. Jadi sebenarnya mudah, menghafalnya mudah, dan kita biasa karena kita melatih ya.
melatih. Jadi apalagi kalau kita nanti melakukan presentasi, melakukan parenting, coaching, nah apapun sumber daya ada lawan bicara kita gali informasi sekecil apapun. Nah, apalagi sekarang zamannya Zoom ya, zaman pakai masker ya, yang paling kelihatan terang benderang yang mata ya. Senyuman nggak kelihatan kalau pakai masker ya. Kalau mikro ekspresis masih kelihatan ya, gitu. Kalau kejujuran masih bisa kelihatan, di sininya ada kerutannya. Tapi bahasa tubuh bawahnya nggak kelihatan. Nah, dari mata itu yang kelihatan. Oke, Mbak Sakina ya, silakan ya. Take off, selamat jalan ya, via Manila. Nah, itu tentang ini. Nah, tadi ini visual ya. Jadi kalau orang tipe visual, mata itu cenderung ke atas ya, auditori cenderung ke samping, dan kinestetik cenderung ke bawah ya. Ini yang lain ya. Ini sekalian aja tabel ini saya pakai untuk bahasa tubuh ya, orang kanan sini kita tidak bahas ya berbicara. Nah, kita pakai yang nomor 2 di bawah ya, ucapan dan komunikasi. Nah, jadi kalau dia tipe visual, kita menggunakan gaya bahasa kelihatannya. Ya, ini kelihatannya Anda cocok deh jika mengambil jasa ini, produk ini. Jika Anda memilih ini, memilih A di antara 3 pilihan. Nah, kelihatannya cocok sama bahasanya dia. Ya, kalau tipe auditori kita bicaranya bahasa auditori. Nah, ini yang saya dengar dari apa yang telah Anda ceritakan ya, kedengarannya Anda cocok untuk memilih A dibandingin B dengan C gitu ya. Nah, kalau bahasa kinestetik kita rasanya. Rasa-rasanya sih Anda paling cocok ya dengan pilihan A. Nah, jadi gaya bahasa kita pun sudah mengarah ke tipenya lawan bicara kita. Nah, tadi kita sudah bahas juga tipe bagaimana kita mengatur tempat duduk kita ya. Jadi kalau untuk tipe visual kita berhadapan, tipe auditory kinestetik kita menyamping. Ya, nah ini berapa contoh aja ya. Jadi ini kebanyakan stres ya, bisa juga karena lying ya. Itu dia lebih sering. Ya, kita nanti definisikan dulu. Gitu ya. Tadi selain dia ada melihatnya ke kanan ya, kita minta tentang yang sudah lalu tapi melihat ke kanan, ya, sedang mengkonstruk ya. Salah satu yang paling umum adalah ini, cuman masalahnya sekarang ini nggak jelas jauh atau pakai kontak lens. Nah, ini nggak seperti ini ya. Jadi yang kita lihat adalah pergerakan bola matanya. Oke, silakan ada pertanyaan, kita bisa nanti ada waktu kita bisa praktek lagi. Silakan. Udah mulai ya, tadi kita praktek. Terus ini nanti silakan boleh diulang lagi ya videonya ya, dan ternyata kebanyakan nanti kelihatan di sini ya yang tipe kinestetik siapa, tipe apa gitu. Terus pas kita ini jadi kelihatan apa dia sedang konstruk atau dia mengambil memori gitu loh. Pada pertanyaan kita kemana, jawabannya kemana. Silakan. Pada pertanyaan. Sorry Pak, ya. Pak Probo. Pak, kalau tatapannya ke depan lurus itu berarti apa Pak? Bayangin. Nah, salah satunya sedang lying ya, berbohong ya. Dia akan bertahan ya, gitu loh, menjaga gitu ya. Nah, bisa juga memang dia tipe visual, tipe fokus ya. Nah, tipe fokus nanti itu dikalibrasi dengan bahasanya dia lain ya. Kalau dia fokus dia cenderung betul-betul ngelihat dia, memperhatikan gitu ya. Gitu loh. Nanti dibantu dengan yang lain ya. Kalau gini kan artinya tidak percaya ya. Gitu loh. Ini mikir-mikir nih bener atau enggak, kayaknya nih dia sama saya bohong. Nah, seperti itu. Nah, seperti ini. Nah, jadi sebenarnya ada apa namanya? Ada kombinasi dengan bahasa tubuh lainnya gitu lah. Tapi kalau apa namanya? Apalagi kalau sudah belajar ini ya. Mata ya.
cenderung mau memanipulasi. Sebenarnya tetap kelihatan, sebenarnya tetap kelihatan karena dia ada gerakan sebentar. Nah, melihat gerakan yang sekilas itu kita harus terlatih itu. Jadi sekilas itulah, sekilas. Jadi sekilas itu tetap ada. Seperti itu. Mas Ari, Ya. kalau yang berbohong itu bukannya suka berkedip-kedip matanya. Tadi ada contohnya, boleh ya. Tadi ada contohnya kan ada kan Iya. tadi. Ya, yang begini blinking gitu loh. Nah, Mm-mm. itu bisa begitu atau dia menatap lurus menunjukkan bahwa dia tidak berbohong. Nah, bisa juga seperti itu, ya. Nah, bisa juga Kayak nantang gitu. ya, bisa juga begini ya, gitu loh. Nah, nahannya tegang gitu loh. Nah, tegang. Jadi beda sama orang fokus ya. Dari bahasa juga beda. Seperti itu. Nah, ini nyimpang tentang bahasa tubuh. Nah, kita kalau lagi jadi pembelajar ya atau jadi sedang dinasihati oleh mentor apa-apa ya supaya masuk ya. Ya, kita sering-sering gaya bahasanya ngangguk-ngangguk ya. Kalau ngantuk gimana, Mas? Ya, ngantuk beda. Ya. Ngantuk nggak masuk. Ngantuk soalnya. Ya, nggak masuk hitungan tadi. Tadi dia bisa jadi membosankan jadi ngantuk kan. Kan bisa begini kan bisa juga gitu loh. Gitu kan. Kan bosan kan artinya, bisa seperti itu. Ya. Tapi kalau ngangguk-ngangguk iya. Ya, nah orang Indonesia kan kalau ada sesuatu yang luar biasa dia kan geleng-geleng kan ya. Enggak, kita ganti ya ngangguk-ngangguk ya. Biar kita bisa ikut iramanya dia, energinya dia, bahwa kita bisa seperti dia, gitu lah. Luar biasa, gitu. Artinya kita nggak bisa, gitu lah. Jadi kita mulai biasakan seperti itu, ya. Nah, sering-seringlah kalau kita mendapatkan sesuatu hal yang baik, bantulah. Ini di luar ini ya, bantulah kita dengan mengangguk-ngangguk, gitu lah. Jadi kita mengkonstruk bahasa tubuh dengan keseluruhannya, gitu ya. Coach Ari, Ya, silakan. kalau misalnya lawan bicara kita seperti Pak Coach Ari bilang, misalnya entah itu orang yang kita tuakan, kadang-kadang bukan dipertuahi, tapi orang yang kita tuakan itu bercerita tentang sesuatu, mungkin pengalamannya orang tersebut ketika masih muda, dan itu sepertinya tuh selalu ketika pada kesempatan berikutnya dia bicara hal yang sama lagi. Terus kita sebenarnya udah ini ya, ini lagi. Bosan, ya ini lagi. Apa yang kita apal ceritanya. Iya. Nah itu kadang-kadang kita udah ngasih gesture ya. Kita nggak tertarik, tapi karena orang itu kita tuakan, segani, kita tuakan, jadi kita tetap mendengarkan supaya tidak dia tersinggung ya. Iya. Kadang-kadang kita ini secara mungkin istilahnya bawah sadar kita atau bagaimana kita bilang mudah-mudahan selesai bicaranya saya ada keperluan lain. Soalnya kalau kita bilang maaf Pak, saya lagi ada ini, jadi saya hentikan saja kan nggak enak gitu. Nah, alam bawah sadar kita kan ada di materi lainnya. Mungkin kita bisa seperti semacam bukan terapi atau bukan telepati, tapi hentikan nih. Itu bagaimana kasusnya? Nah, tipsnya ya, tips menghentikan dia, kita lihatin di sininya dia akan berhenti bicara. Pak Probo ingat nggak pernah belajar kita? Ya, kalau ada orang yang kita udah bosan, kita liatin aja tuh. Malah dilawan. Maksudnya kan biasanya kan kalau kita malas deh caranya, kita nggak ngeliatin muka dia. Nanti energi dia habis, ya. Akhirnya dia akan berhenti. Cobain aja ya. Nah, kalau gini dia akan terus ya, gini apa gitu. Tapi kalau emang cerita tentang negatif kita bahasa tertutup ya, begini atau kita nyamping apa gitu ya. Tapi kalau kita mau frontal, kita liatin aja, nanti dia jadi jadi nggak nyaman sendiri ya. Kita nggak lihat tatapnya, tapi kita ngelihat di sininya gitu loh. Dia nggak nyaman. Coba deh. Ini betul-betul tips yang ampuh. Mas Ari, kalau orang ngomong suka gitu. Ya, gitunya gimana? Suka nyapu mukanya, ngomong nyapu mukanya gitu.
Ya, bisa kebiasaan ya, bisa tipe kinestetik, tapi ada juga orang yang keringatan terus ya. Ya, ya bisa juga dia sedang tidak nyaman ya. Ya, tapi ini nggak banyak arti ya, kebanyakan nggak nyaman ya. Yang ada artinya bisa belakang ya, gini atau begini kan, gitulah. Jadi orang kalau begini suka begini. nah itu ya itu udah umum ya. Itu kalau dia malas, tidak tertarik. Oh, oke. Tertarik gitu. Kalau ini masih tertarik, tapi kalau ini tidak percaya, ini apa namanya? Ini gitu. Kalau gini tidak percaya Mas Ari. Enggak, ini enggak. Itu bahasa tubuh enggak, tidak percaya itu seperti ini, gitu ya. Kalau bahasa tubuh kita tidak tertarik. Seperti ini luar topik ini ya. Di luar topik tentang mata, gitu loh. Tapi kalau kita dari matanya dia ke bawah atau ke atas, seperti itu. Tapi kita bisa dengan bahasa mata juga kita lihat aja gitu loh. Seperti itu, begitu. Kalau dia terus ngomong gitu aja, lama-lama dia kehabisan kata-kata ya. Lama-lama dropin akhirnya selesai, seperti itu. Dan orang, kita pelajaran sebelumnya, orang cenderung mengulang apa yang udah dia ketahui ya, cerita terus. Nah, dari lama-lama dari cerita itu sebenarnya kan kita belajar. Nah, sekarang kan pelajaran baru nih, ya. Nah, nggak apa-apa. Kita nikmati cerita dia yang sudah diulang ya. Sekarang kita lihat tuh matanya kemana. Gitu loh. Ada sisi realistiknya, ada sisi yang dia create. Gitu loh. Nanti ada mulai asik bagi kita mendengarkan dia ya. Ada bagian yang dia ngebluffing seperti itu. Ya dia tambah-tambahkan. Nanti dia akan sekilas begini. Ya. Itu ada bagian yang dia tambahkan. Nggak apa-apa, bumbunya kan jadi enak ya. Bikin film juga kan gitu kan, film tentang sejarah apa-apa ditambah-tambahkan kan jadi ini gitu kan. Jadi romantika apa-apa. Nah, kita udah mulai tahu oh, cerita ini ada bagian ya bumbu-bumbu yang dia tambahkan gitu ya. Mungkin supaya menarik atau menaikkan ratingnya atau apa-apa bisa. Nah, jadi sekarang kita udah masuk ke level yang berbeda ya. Nah, terutama apalagi kini zaman Zoom. Ya. Apa bahu ke bawah nggak kelihatan ya, atau perut ke bawah nggak kelihatan ya. Atau kita ketemu ini, tapi mata kan. Ya, jadi mata di sini sangat berarti gitu loh, sangat berarti. Ya, nah, termasuk yang tidak apa namanya. Nanti kalau sudah terbiasa ada sesuatu yang mengagetkan dia akan terbelalak sebentar gitu ya, bisa seperti itu. Ya, tapi kita nggak bahas sampai situ ya, karena ada detail-detail yang agak sulit dibedakan gitu lah. Silakan kalau masih ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 5 menit. Kalau gerakan mata itu bisa di-create nggak? Bisa ya. Nah, jadi justru saya dapatnya dari orang apa namanya. Jadi kalau untuk awam ya, untuk awam itu jadi gini, kalau kita sedang wawancara di HRD ya, di tentang cerita ini, kita bermodal seperti ini, kita bisa mengarahkan mata kita ke kiri terus. Ya, padahal kita sedang apa namanya melakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan ya, bukan pengalaman kita ya. Kita meng-create pengalaman seperti itu bisa seperti itu ya. Nah itu diperlukan kemampuan untuk bahasa tubuh yang lainnya. Nah, seperti itu. Nah jadi ini termasuk yang mudah gitu ya. Kalau ada ilmunya bisa disalahgunakan. Iya. Seperti itu. Pada ilmunya seperti itu. Makanya gunakan dengan ini ya, dengan bijak ya. Jadi kita nggak, iya walaupun tahu ya dia sedang create, tapi kita tidak menjudge bahwa ini dia sedang berbohong, gitu aja gitu lah. Pesan moralnya, biar kita yang menilai sendiri dalam hati ya, ini ada yang tidak sesuai atau apa-apa gitu lah. Seperti itu. Jadi emang gitu udah terkenal itu di kalangan HRD atau kita yang mau ini ya, tipsnya adalah itu turun temurun tuh untuk loker niatnya ke kiri gitu ya. Mungkin dia nggak ada dasar ilmunya, tapi dikasih tahu aja pokoknya sering-sering aja ngeliat ke kiri. Nah, seperti itu. Padahal jikalau yang dibutuhkan adalah suatu kreasi ya, lowongan pekerjaan yang dibutuhkan terobosan solusi kreasi, kita justru harus ngeliat ke kanan ya. Masalahnya ini ya, oke ya.
sebentar ya. Saya pikirkan dulu solusinya. Nah, harusnya ke kanan ya. Dan masalah ini. Nah, gitu loh. Jadi belum tentu ke kiri itu baik. Yang kanan itu kan lebih kepada yang kreativitas ya. Kreativitas, iya. Ini kan bisa jadi kita memerlukan kreativitas kan? Iya, Ya. emosi kayak gitu-gitu kan, Iya, imajinasi iya. gitu ya. Begitu emosi kita adanya turun ke bawah, Hmm. gitu loh. Turun ke bawah, jadi kita melihat itu apa namanya, rasa ya, rasa. Jadi gampang ya, atas visual ini gitu loh. Dulu zamannya sebelum pandemi itu kita banyak melihat ya, yang tadi tabel ya. Orang kalau tipe visual tuh kalau berbicara sering tangannya ke atas ya, gitu loh. Kalau lagi nelpon ya, di pinggir jalan dia tangannya ke atas atas gini nih, gitu loh. Nah itu tipe visual, ya. Dia mencerita dari sini ke sana ya, nanti belok ke sana gitu ya. Nah itu tipe visual. Padahal lawan bicaranya kan nggak lihat kan, gitu loh. Nah tapi kan di sini kita udah beda, gitu ya. Nah kalau kita pertemuan offline, nah itu bisa kita bisa apa namanya, kapan-kapan kita akan bahas seperti itu lagi. Nah kalau auditori ini rata nih, kiri kanan ini rata, gitulah. Jadi seimbang kiri kanan, kadang-kadang naik, gitu ya, seperti itu. Nah, kalau untuk apa namanya? Nah, kalau untuk kinestetik tangan kebanyakan ke bawah. Nah, jadi HRD manager atau recruiter itu udah kelihatan tuh dari sikap orang yang ini gimana gitu lah. Dari pakaiannya, dari jenis pakaiannya ya. Kalau visual cenderung, tapi di sini kan nggak kelihatan ya. Itu cenderung rapih, detail. Perintil-perintilnya detail ya. Kalau jilbab aksesorisnya detail, make up-nya detail. Nah itu kalau visual. Kalau auditory sama kinestetik cenderung yang nyaman, ya. Pakainya nyaman, mirip. Nah itulah apa namanya, nyaman bagi dia. Tapi kalau ini auditory visual yang senang dilihat orang, enak dilihat orang. Nah, seperti itu. Walaupun dia ngerasa kurang nyaman mungkin ya. Nah, seperti itu. Jadi kadang-kadang ini ya, kalau kita bilang uji nyali, adu pandangan mata itu bisa dijadikan sebagai uji nyali ya. Ya Biasanya bisa ya. orang Kalau yang kinestetik akan segera nunduk. yang di atas angin Ya. itu biasanya berani memandang Melotot. lawan Ya. bicaranya, Ya. tapi yang di bawah angin cenderung dia menunduk atau tidak berani melihat. Sehingga yang saya sebut uji nyali, walaupun dia di bawah angin, tapi dia berani menantang melihat langsung si yang di atas angin itu. Ya. Mungkin juga menarik ya. Ya Terus, bisa jadi. Ya. Iya. Kedua, kadang-kadang kita kalau bicara dengan seseorang, orang itu sebenarnya nggak suka dengan apa yang kita sampaikan. Ada yang langsung bilang dia verbal, sorry ya gue nggak tertarik sama omongan lo gitu. Tapi ada juga biasanya kalau ada yang bilang orang Jawa ya, orang Jawa itu tidak direct ya. Jadi dia diam aja ngedengerin, tapi di belakangnya langsung ngomongin apa sih yang dia omongin, gue nggak tertarik. Ya. Ya orang kan tipe sama karakternya beda-beda, pasti ada ya. Seperti ada yang frontal, ada yang diam-diam ngedumel gitu, ada yang sama sekali nggak dikeluarin. Gitu. Misalnya kalau ada pertanyaan lagi, mudah ya. Kalau kebiasaan bisa nggak Mas Ari? Contohnya apa? Kebiasaan melihat ke atas gitu kan? Kita, Yeah. kalau saya cenderung rasanya saya lebih sering lihat ke atas, ke kanan gitu. Iya. Daripada ke kiri, kayaknya jarang-jarang aku melihat ke kiri. Mungkin nggak sadar. Bisa jadi nggak sadar ya. Bisa jadi nggak sadar. Bisa jadi kesenangan berimajinasi atau melamun sesuatu yang kita inginkan seperti apa, gitu lah. Kan kalau kita berkreasi ya seperti itu kan kita senangnya ke kanan. Orang melamun tuh yang belum ada tuh kebanyakan ke kanan, gitu ya. Orang mengambil memori kebanyakan ke kiri ya. Melamun tapi tentang masa lalu tuh ke kiri. Gitu ya. Mulai ya, karena sekarang nggak notice kita berlalu begitu aja.
Ya, nah sekarang kita mulai lihat seperti itu, nanti lihat orang-orang ya di TV apa-apa, speaker di Zoom ya seperti apa. Nah itu kita udah mulai belajar, terutama di sini ya. Kalaupun kehidupan kita tidak berinteraksi ya dengan orang lain secara langsung, tapi minimal kita udah bisa belajar ya lewat Zoom seperti ini. Dan di sini penting sekali, esensial kalau sudah arena Zoom. Karena kita kelihatan kepalanya aja. Bahkan Zoom pun banyak orang tetap pakai masker ya. Saat itu mungkin ada di kantor ya, di sebelahnya ada orang lain dia tetap pakai masker. Nah yang kelihatan ya ini apa namanya pergerakan bola matanya seperti itu. Ya, iya amat tidaknya bisa juga. Jadi ya di sini kita belum mempelajarin, nanti mungkin di topik yang lain. Ya amat tidak, belum bisa diwakili sama mata ya. Jadi dari bahasa tubuh gitu loh. Karena saya sering untuk apa namanya seseorang yang betul-betul nggak mau cerita. Ya, jadi saya merangkai pertanyaan sehingga jawabannya ya sama tidak. Ya sama tidak itu gerakan tubuhnya aja. Nah seperti itu. Jadi kita mesti desain pertanyaannya. Coach Ari, ini ada dua nih saya mau tanya. Pertama, kan ada ya kursus public speaking ya. Atau apa seperti Min Uno atau bagi siapa lah gitu ada. Itu kok di mana di sana misalnya seorang tadi Coach Ari menyampaikan seorang ansor berita ya, misalnya gitu, atau yang sering muncul public figure yang sebagai apa namanya host atau live TV show gitu, itu apakah dalam public speaking course-nya itu materi ini juga dipelajari enggak ya? Artinya ketika bicara tentang mata, tentang gesture, kemudian juga lawan bicaranya dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah gitu. Karena ini kelihatannya hal yang sangat ini ya mendasar sehingga perlu bisa menjadi inspirasi kira-kira lawan bicaranya bagaimana. Terus yang kedua, kalau kita ingat ya, ada misalnya penjahat atau apa gitu ya, misalnya muncul di koran selain namanya dikasih inisial, itu matanya selalu ditutupin, apa hitam gitu ya. Kenapa tuh ya kira-kira? Apakah dari mata bisa mencerminkan karakter atau bagaimana? Oke, ya terima kasih ya. Nah, untuk yang pertama di public speaking pasti belajar ya. Di teknik presentasi pasti minimal diusahakan presentasi kita memenuhi 3 unsur itu ya. Paling banyak itu di Indonesia ya, 40% itu terutama Jawa itu kinestetik. Ya. Kedua auditory sama ini hampir sama. Jadi sedikit lebih banyak kinestetik dan paling dikit auditory. Gitu ya. Indonesia itu terutama suku Jawa, Sunda ya, apa-apa kebanyakan kinestetik rasa ya, baperan ya. Kalau yang lebih keras tuh Makassar ya, itu lebih cenderung kinestetik ya, suara ini menggelegar santai aja dari Sumatera Utara. Nah, seperti itu. Nah, jadi makanya kebanyakan motivator apa-apa tuh yang pertama kali disentuh adalah rasa ya, dibikin nangis, dibikin apa ya, minimal dia sudah mengambil 40% audience. Gitu kan ya. Nah, kedua habis itu dia tambah dengan gambar-gambar cerita ya. Orang tua kita peluk gitu ya. Nah, itu mengambil yang visual. Ya, habis itu dengan cerita ya, dengan cerita yang intonasinya apa-apa itu mengambil auditory. Auditory senang dengan suara-suara intonasi ya. Suara-suara seperti itu. Ya. Jadi begitu ya. Orang auditory itu senangnya kalau lambat dan pelan. Ya, kita kalau mau ngomong kinestetik. Kita kalau mau ngomong kinestetik, suaranya kita lambatkan dan kita pelankan. Ya, karena dia tipe rasa ya. Kalau suara tinggi sama keras nggak nyaman dia, kabur. Gitu ya. Nah, tapi di audiens itu kan kadang-kadang ada tipe auditory juga ya. Nah, kita naikkan. Nah, kita pindah volume kita tentang yang mantep, intonasi kita mainkan dan sebagainya. Nah, itu adalah kita sedang memanjakan tipe
auditory, ya. Nah, begitu kita cerita dengan bahasa tubuh kita, ya. Nah, itu kita sedang memanjakan tipe visual. Nah, itu diajarkan untuk di ini. Nanti ini atas permintaan Pak Probo nanti kita akan sampai ke sana juga ya, Mas Yani, untuk yang dasar dari public speaking, nanti termasuk berikutnya tentang yang basis dari NLP. Seperti itu ya. Nanti kalau untuk public speaking sampai kita atur tuh tempat duduknya seperti apa, jaraknya seperti apa, cara bergerak kita seperti apa. Seperti itu ya. Ya bagus ya, terima kasih pertanyaannya. Yang tutup mata. Oh ya, tutup mata. Nah, tutup mata kalau ada yang percaya ya, yang muslim ada penyakit ain ya. Penyakit ain itu nyata ya, maaf Pak Probo ya. Di muslim itu ada penyakit ain ya. Penyakit ain itu adalah sesuatu yang bisa masuk ke mata kita, ke perasaan kita, ke jiwa kita, sesuatu yang sangat kita inginkan wah ya, atau sangat kita tidak inginkan. Gitu ya. Nah, itu penyakit ain. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kita kagum ya, kita lihat rumah hebat banget ya, terus kita ada rasa iri ya. Nah, itu masuk ke hati sanubari kita. Itu disebut dengan penyakit ain ya. Atau kita sangat kagum, sangat iri atau sangat kagum. Nah, tapi saya nggak tahu ya, saya cuma pendekatan aja. Ya, pendekatan aja. Kalau bisa orang-orang yang tipe jahat jangan kita lihat matanya deh. Gitu ya. Maksudnya kenapa ditutup? Bad guy-nya malah ditutup gitu matanya gitu. Iya, karena mata itu memang ada pengaruhnya. Ya, Nabi bilang walaupun nggak gini tapi itu nyata gitu loh. Dia bilang nyata ya. Nggak masuk akal tapi itu nyata. Jadi banyak orang semacam kesambet gitu ya, terpikir-pikir apa-apa atau jatuh atau tiba-tiba sakit. Nah itu karena penyakit ain. Jadi penyakit ain itu mirip sihir ya, mirip sihir. Jadi hati-hati dengan dengan public figure. Coba saya nggak nyebutin orang ya, ada public figure yang sering mengupload tentang kehidupan dia bahagia tanpa sakit ya. Suatu saat sehat-sehat kita dengar dia meninggal. Nah, kalau dalam Islam itu disebut dengan penyakit ain ya. Rasa iri, orang akan kebahagiaan yang dia umbarkan itu bisa bikin dia sakit. Nah, seperti itu. Atau sebaliknya, rasa begitu kagum ya. Wah, bahagia sekali ya dia ya. Bahagia sekali ya. Nah, seperti itu. Nah, makanya mata itu salah satu yang kadang-kadang, tapi saya benar atau enggaknya, lebih baik ditutup. Untuk mata-mata kita juga keganggu ya kalau ada yang mata yang nggak terlalu nyaman ya, gitu lah. Memandang kita apa. Silakan ada pertanyaan yang lain. Oke, kalau nggak ada, sebelum kita tutup ya, jika berkenan, tolong buka ininya. Kita akan sesi foto ya. Kita ambil 3 shoot ya. Oke, 1, 2, 3. Yang kedua 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti kita bisa lanjutkan diskusi di WA Group ya. Terima kasih semuanya. Saya tutup. Terima kasih. Terima kasih semua. Ya, saya tutup.